Oke, baik semuanya, saya sapa, selamat pagi. Oke, baik semuanya, masih semangat. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena dimana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Oke, sebelum kita masuk ke tahap pembelajaran kita pada hari ini, pertama-tama kita menjalankan rutinitas kita seperti biasa yang diawali dengan bernyanyi dan berdoa. Oke, pertama kita akan bernyanyi yang saya pimpin sendiri dengan judul lagu nasional Halo Halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, sekarang kita berdoa yang dipimpin dengan saya sendiri juga. Oke, sekarang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembelajaran kita. Dan di sini saya akan membawakan materi mengenai necessity. Oke, mengingat pembelajaran kita yang lalu atau minggu lalu yang kita bahas mengenai obligation. Oke, mengapa saya membahas tentang materi minggu lalu? Karena materi yang kita bawakan sekarang ini atau materi necessity berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Diibaratkan materi obligation dan necessity adalah materi yang satu paket. Oke, kita bahas ulang pengertiannya. Obligation adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, sedangkan necessity adalah suatu kata benda yang mengekspresikan keperluan kita sehari-hari. Oke, contohnya seperti have to finish my work today. Oke, sekarang kita lanjut ke modals yang terdapat dalam kalimat obligation dan necessity. Oke, modals yang terdapat ada 5. Yang pertama yaitu must, artinya harus, wajib, dan pasti. Adapun rumus yang dipakai dalam penggunaan kata must yaitu subject plus must plus verb plus object. Oke, contohnya we must cook delicious food for the guests, yang artinya kita harus memasak makanan yang lezat untuk tamu. Ia menyuruh seseorang untuk memasak makanan yang lezat untuk tamu undangan yang akan datang kepada dia. Itulah arti dari contoh kalimat pertama. Oke, kita masuk ke modals yang kedua, yaitu have to. Arti dari have to ini juga sama dengan yang pertama, yaitu harus, perlu, dan wajib. Oke, contohnya I have to do something today, yang artinya saya harus melakukan sesuatu hari ini. Artinya dia harus melakukan sesuatu yang memungkinkan wajib dia lakukan pada saat atau hari itu juga. Dan yang kedua, I don't have to bring notice book, right? Artinya saya tidak harus membawa buku catatan, kan? Oke, lanjut ke modals yang ketiga. Modals yang ketiga yaitu need to, yang artinya yang digunakan untuk mengungkapkan obligation dan necessity dengan rumus subject plus need to atau needs to plus verb plus object. Contohnya atau example-nya, we need to buy something sweet, yang artinya kita harus membeli sesuatu yang manis. Ia mengibaratkan kita harus membeli sesuatu yang manis kepada seseorang ataupun kerabat dekat. Yang kedua, I need to write a journal. Artinya saya harus menulis jurnal, yang dimana dia menulis jurnal sebagai kewajiban dia pada saat seperti PKL, yang harus ia isi ke dalam jurnal, yaitu pekerjaan dia atau kegiatan dia sehari-hari.
Oke, kita lanjut ke modals yang keempat, yaitu it is necessary that. Contohnya, it is necessary that we bring umbrella, yang artinya kita harus membawa payung. Artinya kita membawa payung sebagai jaga-jaga untuk perlindungan kita seperti ketika ada hujan ataupun dari sinar matahari yang begitu terik atau panas. Yang kedua, ada it is necessary that you see a doctor, yang artinya kamu harus pergi ke dokter. Ia menyarankan kamu harus pergi ke dokter untuk menjenguk ataupun berobat ke rumah sakit. Baik, kita lanjut ke modals yang kelima. Di sini modals yang kelima yaitu it is obligatory that. Contohnya atau contoh dari kalimatnya yaitu it is obligatory that we buy uniform, yang artinya kita wajib membeli seragam sekolah. Ini artinya kita membeli seragam sekolah untuk keperluan kita sendiri, seperti keperluan untuk di sekolah. Oke, yang setelah kita mengetahui atau memahami dari modals yang ada pada kalimat obligation dan necessity, sekarang kita masuk ke contoh dialog. Contoh dialog dari necessity. Oke, di sini contoh dialognya ada dua tokoh, yang dimana dua tokoh itu ada Susi dan Andi. Langsung saja kita berbicara mengenai dialog mereka berdua. Oke, di sini ada Susi. Andi, you have to drive to the hospital. Yang artinya, Andi, kamu harus mengantar saya ke rumah sakit. Ia meminta tolong kepada Andi agar selayaknya Andi ingin mengantarkan dia ke suatu tempat atau seperti yang ia katakan tadi, ke rumah sakit. Kemudian Andi merespon, why are you so hurry? What's the matter? Artinya, kenapa kamu terburu-buru? Ada masalah apa? Ia bertanya kepada Susi, mengapa kamu begitu terburu-buru? Apakah masalahmu? Ada masalah apa yang terjadi? Kemudian Susi merespon kembali, my father got a heart attack. I need to take him there. Yang artinya, ayah saya terkena serangan jantung. Saya perlu melihatnya di sana atau di rumah sakit tadi. Ia menjelaskan kepada Andi kembali, ayah saya sedang sakit atau terkena serangan jantung. Bahwasanya juga ia harus melihat ayahnya yang sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk ataupun melihatnya. Oke, sekian dari penjelasan dialog. Dan sekian juga dari penjelasan materi necessity dari saya. Jika ada kekurangan atau pemahaman yang kurang, kiranya kita dapat memahaminya bersama. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih.